Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Nurmasari, NPM 19160064. Saya dari kelompok 33 PLP 1. Di sini saya melakukan PLP bersama rekan-rekan saya di SD Negeri 5 Sukajawa. Baiklah, di sini saya akan memaparkan apa saja yang telah saya dapati selama di sekolah mengenai PLP 1. Sebelum saya melakukan PLP 1, saya harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, baik dari fisik, kesehatan, kemudian pikiran, di mana saya harus mempersiapkan diri agar ketika PLP saya siap melakukan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sakit atau dan yang lain-lainnya. Kemudian sebelum saya melakukan PLP ke SD Negeri 5 Sukajawa, kami semua eh, kami semua melakukan pembekalan terlebih dahulu di kampus STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sana kami diberi eh, wejangan apa saja yang harus kita lakukan ketika melakukan observasi PLP ke sekolah yang akan kita lakukan, seperti menjaga sikap kita, bagaimana sikap kita terhadap warga sekolah yang seharusnya. Kemudian uh, saya kami diperkenankan untuk memakai pakaian yang selayaknya mahasiswa yang sedang melakukan PLP di sekolah tersebut. Kemudian inti dari PLP kami di sana kami melakukan PLP selama 1 minggu 1 hari, dimana dari tanggal 19 April sampai dengan tanggal 26 April, itu dari hari Senin kemudian ke hari Senin lagi. Nah, kami pada hari Senin dilakukan penyerahan oleh dosen pembimbing kami kepada kepala sekolah SD Negeri 5 Sukajawa. Di sana setelah itu kami melakukan aktivitas seperti biasa yang guru-guru di sana lakukan, yaitu di mana di pagi hari kami membersihkan kelas-kelas yang sudah dibagi oleh guru-guru atau staf di SD 5 Sukajawa. Kemudian saya mendapatkan di kelas 4B. Di sana saya bertemu dengan wali kelas yang bernama Ibu Halimah. Seperti biasa di pagi hari kami melakukan pembersihan kelas karena siswa-siswi SD 5 Sukajawa melakukan sekolah daring dikarenakan masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Di sana kami membersihkan ruangan, kemudian menyiram tanaman dan mengepel ruangan. Setelah itu, wali kelas 4B akan melakukan pemberian materi kepada siswa-siswi melalui WhatsApp group. Kemudian mereka akan mengumpulkan tugasnya melalui WhatsApp group juga. Di sana kami melihat aktivitas guru, bagaimana cara guru menyampaikan materi kepada anak-anak dan memberikan tugas, juga memberi penilaian terhadap apa yang sudah dilakukan oleh siswa-siswi SD Negeri 5 Sukajawa. Kemudian di dalam SD Negeri 5 Sukajawa ini terdapat beberapa struktur organisasi. Nah, seperti mereka itu melakukan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di sana siswa-siswi diajarkan untuk melakukan sapa, salam kepada guru maupun teman sebayanya, kemudian melakukan sopan santun. Jadi setiap di pagi hari, biasanya ketika tidak melakukan pandemi, di keadaan pandemi, mereka melakukan mentari pagi, yaitu di gerbang SD Negeri 5 Sukajawa itu para guru itu menyambut siswa dengan menjabat tangan dan mengucapkan salam. Itu dinamakan aktivitas mentari pagi. Kemudian mereka guru-guru mengkondisikan
kelas mereka sebelum memulai pelajaran itu menggunakan apel pagi, baik waktu upacara maupun selain hari Senin. Selain hari Senin mereka melakukan apel di depan kelas masing-masing. Untuk piket sendiri itu dilakukan oleh siswa-siswi sendiri, kecuali untuk kelas 1 dan 2 itu masih dilakukan oleh wali kelas masing-masing. Kemudian pengkondisian kelas, guru-guru akan mengucapkan salam dan absensi seperti biasa dan mengkaitkan pembelajaran sebelumnya, minggu sebelumnya, dengan pembelajaran yang akan dimulai sekarang atau minggu ini. Kemudian mereka akan melakukan evaluasi yang dilakukan oleh siswa-siswi dan dipandu oleh ibu guru. Kemudian saat melakukan upacara bendera pada hari Senin, siswa-siswi wajib datang sebelum pukul 7. Mereka harus ada di sekolah. Kemudian seragam siswa-siswi biasanya menurut observasi yang telah kami lakukan, seragam yang mereka pakai biasanya itu pada hari Senin sampai hari Selasa mereka menggunakan pakaian merah putih, dan pada hari Rabu sampai Kamis mereka menggunakan pakaian batik. Namun pada hari Jumat biasanya ada dua pilihan. Nah, yang pertama, ketika mereka melakukan senam, mereka memakai seragam olahraga. Ketika mereka melakukan sholat duha, penjadwalan sholat duha, mereka berpakaian muslim. Nah, ketika hari Jumat, mereka berpakaian pramuka. Kemudian siswa-siswi di sana diajarkan untuk menjaga kebersihan, menjaga ketenangan, kemudian menjaga kenyamanan bagaimana mereka saat akan melakukan proses belajar, dan setelah belajar mereka harus menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Kemudian di SD Negeri 5 Sukajawa ini terdapat visi dan misi yang terletak di depan dinding kantor SD Negeri 5 Sukajawa. Kemudian struktur organisasi dan tata kerja guru-guru di sana, yang saya ketahui dari Ibu Halimah, mereka meletakkan tata kerja mereka pada RPP yang dibuat pada setiap minggu maupun setiap pelajaran yang akan mereka buat. Kemudian saat melakukan RPP itu biasanya dicek oleh kepala sekolah, langsung oleh kepala sekolah SD Negeri 5 Sukajawa. Kemudian kokurikuler dan ekstrakurikuler pada SD Negeri 5 Sukajawa ini, kokurikulernya yang setelah saya dapati observasinya, mereka melakukan kokurikuler sederhana seperti mata pelajaran SPDB. Mereka melakukan kerajinan tangan, yaitu membuat kerajinan tangan dari bahan bekas. Itu yang menjadi acuan pendalaman kokurikuler materi mereka. Mereka tidak melakukan kokurikuler misalnya ke museum atau dan lain sebagainya. Untuk pelajaran IPS tentang sejarah mereka tidak melakukan, mungkin karena ada keterbatasan biaya atau hal-hal yang belum saya ketahui. Kemudian ekstrakurikuler di SD Negeri 5 Sukajawa ini ada ekstrakurikuler tari, ekstrakurikuler pramuka. Nah, ekstrakurikuler tari ini guru sekolah mendatangkan guru khusus dari luar untuk mengajar ekstrakurikuler ini. Namun untuk ekstrakurikuler pramuka khususnya ada guru dari sekolah ini sendiri. Kemudian tata tertib, saya lihat ada di bagian depan kantor juga, dekat ruangan kepala sekolah.
Kemudian untuk acara seremonial, SD Negeri 5 Sukajawa ini melakukan seremonial seperti biasanya, seperti peringatan hari-hari nasional seperti Hari Kartini, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pendidikan. Itu dilakukan untuk mengenang para pahlawan dan memperkenalkan kepada siswa-siswi agar tidak lupa dengan sejarah bangsa mereka sendiri. Praktik pembiasaan dan kebiasaan mereka yang seperti yang sudah saya jelaskan, guru-guru di sana menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada siswa-siswi agar mereka bermoral dan juga memiliki pendidikan atau ilmu yang harusnya mereka dapatkan. Kemudian kebiasaan mereka menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah SD Negeri 5 Sukajawa itu sangat rindang karena banyak tanaman dan pepohonan, dan juga kebersihannya walaupun mereka berada di tengah-tengah kota dekat pasar, namun kebersihan SD Negeri 5 Sukajawa ini dapat saya katakan bahwa SD ini termasuk SD yang sangat bersih untuk kenyamanan siswa-siswi yang belajar di sana. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.